Oke, selamat datang di Parit Code. Bahagia sekali hari ini masih bisa berkesempatan berbagi dengan Anda. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang string. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa string itu adalah tipe data yang berisi huruf, angka, karakter, dan lain sebagainya. Cara penulisannya adalah dengan menambahkan tanda petik di antara huruf tersebut. Misalkan nama sama dengan kasih tanda petik Parit. Oke. Ketika kita print nama di sini, outputnya adalah Parit. Kalau kita cek tipe data dari nama ini, maka dia adalah string. Tanda petik di sini kita bisa gunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Yang penting kalau awalnya tanda petik 1, maka harus diakhiri dengan tanda petik 1. Kita run. Oke, dia juga tipe datanya adalah string. Nah, sekarang gimana kalau di dalam tanda petik ini ada tanda petik lagi? Misalkan Parit code. Tanda petik yang di tengah ini biasanya kita gunakan kalau dalam bahasa Inggris untuk menandakan tanda milik. Nah, di sini akan error, tidak bisa di print. Solusinya gimana? Solusinya adalah kalau kita ingin menambahkan tanda petik 1, maka string ini harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Kita run. Oke. Kita print namanya ya. Oke, output di sini adalah Parit's code. Nah, gimana kalau di sini kita gunakan tanda petik 2? Error juga. Maka solusinya adalah di awal kita kasih tanda petik 1 dan di akhir juga kita kasih tanda petik 1. Oke, outputnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau di dalam string ini ada tanda petik 1 dan tanda petik 2 sekaligus? Misalkan di sini kita kasih tanda petik 1, dia error juga. Maka bisa kita gunakan tanda petik 3. Boleh tanda petik 1 sebanyak 3 kali atau tanda petik 2 sebanyak 3 kali. Outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, tanda petik 3 ini juga kita bisa gunakan untuk string yang mempunyai baris lebih dari 1. Misalkan selamat datang di Parit Code. Terus di baris selanjutnya, bahagia sekali hari ini bisa berbagi dengan Anda. Oke. Ketika kita run di sini, maka dia akan keluar output seperti ini. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui juga bahwa string itu adalah array. Array itu adalah urutan. Jadi kita bisa mengeprint string pada urutan tertentu. Cara penulisannya adalah dengan menggunakan square bracket atau kurung kotak. Contoh misalkan nama sama dengan Parit code. Nah, string ini merupakan sebuah urutan. Jadi urutan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan kita ingin mengeprint nama ini di urutan ke-1. Kita tinggal tambahkan square bracket terus urutannya. Ketika kita run, maka yang keluar di sini adalah A. Karena dalam string nama ini urutan pertama adalah A, urutan ke-1. Kalau kita print urutan ke-0, maka dia yang keluar adalah P. Atau kita juga bisa ngeprint dari urutan negatif. Misalkan negatif 3. Kita print, yang keluar adalah O. Ini artinya min 3 adalah urutan ketiga dari belakang. 1, 2, 3. Selain itu, kita juga bisa mengeprint nama ini dalam suatu range tertentu. Misalkan dari 1 sampai 7. Maka cara penulisannya adalah kita tinggal tambahkan tanda titik 2 baru kita tulis angka akhirnya. Kita run. Oke, di sini outputnya adalah
Arit C. Ini berarti kita ngeprint nama dari urutan ke-1 sampai ke-7, tapi 7-nya tidak termasuk. Diingat ya, 7-nya tidak termasuk. Kalau di belakang ini dikosongin, maka dia akan ngeprint dari urutan ke-1 sampai dengan selesai. Atau sebaliknya, yang depan kita kosongin, ini kita kosongin, terus kita print sampai urutan 9 misalkan. Maka ketika di run, outputnya adalah Parit code. Diingat sekali lagi ya, bahwa angka 9 ini tidak termasuk. Oke, selanjutnya kita bisa mengecek apakah suatu kata tertentu termasuk dalam string. Kita bisa menggunakan metode in, yaitu dengan tulis katanya ditambah dengan in, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Contoh, print Parit in nama. Ketika kita run, maka outputnya adalah false atau salah. Ini artinya bahwa kata Parit tidak ada dalam variabel nama. Kenapa tidak ada? Perlu diketahui bahwa bahasa Python ini merupakan case sensitif. Jadi dia sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Kalau P-nya di sini kita ganti dengan huruf besar, kita run, maka output di sini adalah true. Artinya benar bahwa kata Parit berada dalam variabel nama. Contoh kasus dalam fungsi in ini, misalkan yang paling sederhana dalam inputan email. Email sama dengan parit@gmail.com. Oke, kita akan mengecek bahwa @gmail sudah ada belum dalam variabel email ini. Kalau ada, berarti pengisian emailnya sudah benar dan user bisa mendaftar. Tapi kalau tidak ada @gmailnya, berarti email yang dimasukkan tidak sesuai atau salah. Ketika kita run di sini, oke, dia false. Sorry. Ini kita di email ya. Dia hasilnya adalah true, berarti email yang dimasukkan oleh pengguna sudah benar formatnya. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui panjang dari string ini menggunakan fungsi len. Jadi kita tinggal tulis len terus nama variabelnya. Misalkan kita ingin mengecek panjang dari email ini, len email. Kita run. Outputnya adalah 15. Ini artinya bahwa string email mempunyai 15 huruf. Contoh kasusnya ini biasa digunakan untuk mengecek panjang sebuah password. Biasanya password ini dikasih batas minimal 6 atau sampai dengan 8 karakter. Nah, untuk mengecek apakah password yang dimasukkan sudah masuk kategori atau belum, maka kita bisa gunakan fungsi len untuk mengecek panjang dari password ini. Kita run, dia outputnya adalah 6. Kalau panjang dari password ini lebih dari 6, maka password diterima. Tapi kalau kurang dari 6, maka password harus diubah dan ditambah. Selanjutnya ada metode atau fungsi yang bisa kita gunakan dalam string ini. Caranya adalah kita tinggal ketik variabelnya, dikasih tanda titik, kemudian kita tinggal pilih nama metode yang ingin kita gunakan. Misalkan kita print nama, terus kita kasih tanda titik. Nah, ini di sini akan muncul banyak metode di sini atau fungsi. Kita mulai dari lower misalkan. Nah, lower ini fungsinya adalah untuk mengubah semua string di sini menjadi huruf kecil semua. Kita coba run. Nah, outputnya di sini adalah menjadi huruf kecil semua. Kalau di sini kita ganti menjadi upper, kita run, maka dia akan berubah menjadi huruf besar semua. Selanjutnya ada metode lagi replace. Replace ini digunakan untuk mengganti sebuah kata dengan kata tertentu. Cara penulisannya tinggal kita ketik nama variabelnya, terus titik,
replace dalam kurung kata yang ingin kita rubah, misalkan Farid, dikasih tanda koma, terus nilai kata yang baru, misalkan Samsul. Di sini kita ketik Farid diubah menjadi Samsul. Oke, kita ubah dulu ya menjadi huruf besar. Kita run. Oke, maka dia akan berubah menjadi Samsul Code. Atau kita ingin merubah @gmail.com di sini menjadi @yahoo.com. Di sini kita masukkan variabelnya email dari @gmail.com, kita rubah menjadi @yahoo.com. Kita run. Oke, maka di sini dia akan berubah menjadi farid@yahoo.com. Oke, selanjutnya ada yang namanya string format. String format ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah string yang mana di dalamnya terdapat variabel-variabel. Misalkan kita tambah di sini ya, umur sama dengan 32. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengeprint dua variabel dengan tipe string, kita hanya tinggal menambah tanda plus. Misalkan nama plus email. Oke. Maka di sini akan keluar Farid code, terus emailnya farid@gmail.com. Tapi ketika ini kita jumlahkan dengan integer, dengan umur misalkan, maka dia akan error. Caranya gimana? Kita gunakan string format. Nah, cara penulisannya gimana? Kita bisa gunakan dua metode. Pertama, misalkan kita punya string kenalan, sama dengan kita tinggal kasih huruf F di depan diikuti dengan tanda petik. Misalkan nama saya, kita kasih kurung kurawal, kita masukkan variabelnya nama, umur saya, kita kasih kurung kurawal lagi, masukkan umurnya, kemudian kita print kenalan di sini. Kita run. Oke, maka dia outputnya akan seperti ini. Nama saya Farid code, umur saya 32 tahun. Selain menggunakan cara seperti ini, kita juga bisa menggunakan metode. Oke, misalkan ini F-nya kita hapus, kita sisakan kurung kurawalnya, kemudian ini kenalan kita kasih metode format. Di sini ada format. Terus kita masukkan variabelnya nama, terus umur. Kita run. Oke, maka dia outputnya akan seperti ini. Nama saya Farid code, umur saya 32. Atau di sini kita bisa tambah tahun. Oke, jadi gampang sekali ya. Metode seperti ini jauh lebih mudah daripada kita menggunakan metode yang seperti biasa. Misalkan kita tulis nama saya, kita kasih tanda plus di sini, nama plus umur saya plus string dari umur misalkan plus tahun. Ketika kita print kenal di sini, hasilnya sama. Oke, nama saya Farid code, umur saya 32 tahun. Tapi metode seperti ini lebih sulit dan kemungkinan errornya lebih banyak. Jadi kalau kita punya string dan di dalamnya terdapat variabel-variabel, maka kita bisa gunakan string format. Oke, jadi cara penulisannya adalah kita tinggal kasih tanda F di depan diikuti tanda petik, terus di dalamnya kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita taruh variabelnya. Oke, itu saja sedikit perkenalan tentang string ya. Jika ada yang masih belum difahami, silahkan putar ulang video ini atau Anda bisa bertanya di kolom komentar. Saya Farid Code, senang berbagi dengan Anda. Kita lanjut di sesi berikutnya.